Halo Leo, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Leo, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 7 hingga 14 bulan Desember 2025. Sebelum Mari memulai, Mari harus ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebahagian Leo saja. Dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharap kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini. Baik ya, langsung aja kita mulai. Ini dia. Ada Six of Pentacles di sana, berikut ada energi, kemudian ada di sini, berikutnya ada di sini, dan kemudian ada energinya di sini ya. Nah, berikutnya ada di sini. Wow. Aduh, yep. Ya. Nah, jadi kalau Mari lihat ini bisa ya, hubungannya kamu dengan si dia, ini hubungan yang backstreet ya. Ngerti backstreet itu memang istilah zaman dulu ya. Maksudnya ini tuh bisa main sembunyi-sembunyian gitu loh ya. Karena apakah ini hubungannya tidak dapat restu gitu ya, tidak akan mungkin dapat restu atau sulit dapat restu gitu ya. Jadi mau nggak mau mainnya itu tuh main jalur belakang gitu ya. Jadi kayak yang karena tidak boleh ya, entah itu tuh sebab karena peraturan dari perusahaan ya, atau mungkin itu tuh dari orang tua gitu, atau jangan-jangan memang kalian ini tuh salah satu atau keduanya sebenarnya sudah punya pasangan. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi tentu ya jalani hubungan seperti ini tuh kalau Mari lihat harus hati-hati gitu loh. Harus kayak mainnya di balik kelambu gitu ya. Nah, namun di sini tuh Mari lihat bisa ya, kamu sebenarnya jatuh cinta kepada kamu sebenarnya mau menjalani hubungan seperti ini dengan si dia sebab karena kamu jatuh cinta gitu loh. Jadi di sini tuh bukan karena kamu sedang gabut gitu ya, atau sebab hanya karena kamu lagi pengen meliar gitu ya, sebab kamu memasuki fase puber kedua gitu ya. Bukan sebab itu saja, walaupun tentu hal-hal demikian bisa masuk ya menjadi alasan, tapi dia bisa ada di alasan nomor kesekian gitu loh. Alasan nomor satunya, gimana ya aku cinta sama ini orang gitu loh. Aku merasakan satu sensasi yang indahnya luar biasa gitu ya. Aku jadi lebih bahagia, aku jadi lebih bersemangat hidup gitu ya. Nah, di sana hidup yang selama ini tuh terasa monoton jadinya kok dinamis lagi gitu. Ada sensasi-sensasi tambahan baru dalam hidup gitu ya. Nah, terutama dari hati ini, kok hati ini tuh kangen terus sama dia gitu ya. Kok hati ini tuh meminta untuk bersama dengan dia gitu loh. Ya, namanya orang yang jatuh cinta kan pasti pengen bersatu dengan orang yang dia cintai. Nah, ini gitu loh. Jadi untuk sementara waktu ini tuh bisa akal logika, nalar itu tuh boleh saat sekarang padam ya, sebab karena kamu sedang dibanjiri oleh hormon-hormon jatuh cinta itu tadi gitu loh. Jadi nggak berlaku di sini tuh, setidaknya untuk sementara ya, nggak berlaku apa sih itu moral, nggak main gitu ya, haram gitu ya, nggak main gitu loh. Kamu mengikuti dorongan dari dalam dirinya kamu gitu ya. Jadi, mungkin bahkan untuk saat ini tuh kamu nggak ada kepikiran sampai sejauh itu. Yang taunya kamu kayak gimana kamu jumpa sama dia, apa topik obrolan kalian, apa yang harus kamu lakukan untuk mengisi hubungan ini jadinya banyak bahagianya gitu. Apa yang perlu kamu lakukan untuk bisa berfungsi, memberikan dampak baik bagi dia gitu lah. Yang taunya kamu, yang penting apa di sini hal positif yang
harus aku kerjakan. Nah seperti itu. Atau paling sedikitnya, aku biarkan diriku untuk menikmati dulu perasaan seperti ini. Biarkan aku menikmati hubungan ini apa adanya dengan dia, gitu ya. Jadi ya kalau kamu tidak mau meruwetkan dirinya kamu untuk menyuntikkan kepositifan dalam relationship, ya setidaknya itu tadi. Kamu mengizinkan dirimu, gitu ya, tanpa beban, tanpa rasa bersalah, ya, untuk menyambut perasaan cinta ini, untuk menyambut apapun yang menjadi tantangan dalam hubungan ini, gitulah. Ya, kamu izinkan dirinya kamu di sana. Itu setidaknya demikian ya. Jadi kamu membiarkan dirimu terlarut gitulah. Terlarut pada hubungan ini dengan si dia. Ya, tapi tentu saja kayak kata Mari tadi kan, kamu bisa aja memang tetap berhati-hati ya. Tetap berhati-hati. Jadi supaya semuanya itu tuh bisa berjalan dengan baik gitu loh. Misal karena terpentoknya sama polisi perusahaan ya, gimana caranya biar tetap bisa bekerja di perusahaan ini, tetapi urusan percintaannya kamu sama si dia bisa tetap jalan gitu lah. Kayak gimana supaya tidak durhaka sama keluarga, ya, tidak merusak rumah tangga. Misal kalau saat ini kamu berumah tangga, tidak merusak hubungan asmaranya kamu dengan pacarnya kamu yang di sana, gitu ya. Ini tetap ini kamu pertimbangkan, gitu loh. Sembari untuk mempertimbangkan tentang dianya, gitu ya. Sembari di sana, gitu loh. Apalagi kan di sini tuh kamu kayak sudahlah, kamu tidak mau mengecewakan dirinya kamu, ya. Kamu juga tidak mau mengecewakan dia. Gitu loh. Jadi perasaannya kamu ini tuh kepada si Yayang Bebeknya kamu rasa tidak perlu ditentang. Gitu ya. Keinginannya dia untuk bersama dengan kamu tidak boleh untuk kamu kecewakan, untuk kamu patahkan. Karena ini kan kamu pasti lihat ya, dia membuka diri ke kamu, gitu ya. Di sana kan. Bahkan bisa ada beberapa di antara kalian boleh aja nih kayak ngelihat bahwa dia pun ada perjuangannya dia dalam hubungan ini, gitu loh. Jadi apa yang dia lakukan ini tuh ingin kamu hargai dengan baik, gitu ya. Makanya kalau mau pakai moral bisa aja kamu ini orang harus ditinggalkan, ini orang harus dijauhi. Mau pakai hukum Tuhan, wah ini dosa nih, haram gitu ya, nggak boleh, dia harus ditinggalkan, gitu ya. Nah, akhirnya itu hal-hal yang kamu anggap ya bisa ngecewain dia. Nah, kamu tidak tega, kamu tidak mau gitu loh. Ya karena kamu juga sadar bahwa salah satu hal yang membuat kamu bahagia ya adalah dia gitu loh. Di sana ya. Jadi bolehlah dikatakan kamu sedang bermain di dua kaki di sini. Gitu. Nah, kalaupun dia yang ternyata punya pasangan juga ya, atau tantangan itu datang dari pihaknya dia. Tantangan bukan datang dari pihak kamu, tapi datang dari pihaknya dia. Kamu juga pasti akan menjaga gitu ya. Bagaimana caranya supaya ya sama seperti yang tadi katanya Mari, perihal bagaimana akan kamu lakukan menurut dirinya kamu ya. Kamu juga akan adil memperlakukan yang sama. Oh, dia tidak dapat restu dari orang tuanya, maka aku akan berhati-hati gitu ya kan. Jangan orang tuanya merasa tersakiti dengan hubungan kalian ini gitu ya, tapi sembari kalian masih tetap bisa jalan. Jangan rusak rumah tangganya dia. Misal kalau dia udah punya rumah tangga, jangan rusak rumah tangganya dia ketika kamu dengan dia masih terus diem-diem pacaran misalnya. Nah, seperti itu ya. Kamu juga mempertimbangkan kenyamanan dari si pasangannya kamu. Jadi ibaratnya kamu nggak yang main hajar bleh ya, mampuslah situ. Orang tuanya mau mengkutuk dia jadi anak durhaka, rumah tangganya dia mau kocar-kacir, hubungannya dia dengan pacar dia yang di sana amburadul, gitu ya. Hidupnya dia mengalami kemerosotan hanya demi karena aku. Kamu nggak yang pakai sistem konyol, bodoh, egois seperti itu, tidak, gitu lah.
Nah, jadi kayak ada kesepakatan kalian berdua ya. Ada kesepakatan kalian berdua untuk menjaga kekondusifan. Jangan cari-cari perkara hanya gara-gara ada keinginan kalian berdua untuk menjalani relationship yang ini gitu loh. Di sana. Jadi kayak main cerdik kalian di sini ya, kalau mari lihat main cerdik. Nah di sana. Atau mungkin juga karena agama ya. Ini kan menjadi isu yang lumayan hot ya kita di Indonesia ya. Beda agama. Biarkan dia tetap milik Tuhannya gitu ya. Aku juga tetap menjadi penyembah Tuhan yang aku pilih gitu ya. Tapi kami berdua masih tetap bisa bagus gitu loh jalani hubungan ini. Jadi kayak nggak mengangkat isu agama, malah mensupport ya. Misalnya dia itu muslim, kamunya agama lain gitu ya, bebek jangan lupa sholat yang gitu tuh. Jadi kayak apapun yang dianggap menjadi halangan dalam relationship ini ya, tantangan, bukannya ditantang balik, bukan. Ya, tantangan dalam relationship ini berupaya untuk kalian lampaui, bukan ditantang balik gitu loh. Jadi tetap dia nyarinya itu tuh nyari aman. Tadi cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Ya, mari mengutip ayat Alkitab. Itu yang kalian mainkan di sini. Oh iyalah, tapi betul ya. Kadang-kadang ada kenekatan dari dalam diri. Ya namanya manusia kan. Kadang-kadang kan terbawa keadaan, terbawa suasana, terbawa mood gitu ya. Bisa ada hal-hal nekat yang kalian lakukan. Tapi nekatnya itu tuh ibaratnya tidak akan, setidaknya masih kalian pertimbangkan, tidak akan menghadirkan problem baru. Jadi misal gini, dia sudah punya suami, ya nggak mungkin kamu ngetok pintu rumahnya dia, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Shalom. Nggak mungkin lah, sebab kan ngeri juga, bini dia nanti yang buka pintu, laki dia yang buka pintu kan nih, yang gitu-gitu tuh ya nggak mau lah kalian kan. Senekat-nekatnya paling-paling kayak ngejemput dia di pengkolan rumahnya gitu. Nah di sana ya senekat-nekatnya gitu loh ya. Nah senekat-nekatnya kayak saling melempar senyum tipis di ruang publik misalnya gitu, yang masih tidak memberikan dampak geger ya. Dampak yang merusak dalam hubungan ini. Nah di situ ya. Dan ya kalau mari lihat kamunya di sini tuh memang energinya lagi full-fullnya ini ya, Leo ya. Kamu lagi full-fullnya. Nah, jadi kayak yang kamu bisa aja lebih aktif ya dalam relationship ini. Gitu. Nah, sementara si dianya mari lihat lebih banyak kayak ngikutin kamu. Gitu loh. Nah, tetapi memang ada pertimbangannya dia seperti ini. Kalau kamu, namanya kalian Leo ya, kalau energi Leo kan energinya besar ya. Kalau dia memang masih ada bimbang-bimbangnya dia di sini, mari nampak. Gitu loh. Kalau kamu bisa aja, kamu full gitu loh. Untuk saat ini ya. Kamu bisa full sama si dianya. Gitu loh. Nah, tapi kalau si dianya ini mau itu, dia melarang dirinya dia untuk full ke kamu. Gitu ya. Jadi kalau dilihat investasi siapa yang lebih banyak di sini, effortnya siapa yang lebih banyak rentang 7 hingga 14, tentu itu effortnya kamu, investasinya kamu. Gitu. Karena tadi dia masih punya keraguan ya di situ. Jadi kayak yang oke, aku akan menjalani, tapi kayaknya cuma sekedar. Jadi dia bilang dia nggak bisa, nggak boleh bahkan ya, nggak boleh full ke kamu, gitu loh. Contoh gini, hal-hal kecil aja, apa sih maksudnya Cici Mari ini nggak full gitu ya, atau full gitu. Misalnya gini, kamu membiarkan dirimu itu tuh melamun tentang dia, gitu ya, kamu biarkan. Tapi kalau si dia nggak mau membiarkan dirinya melamun tentang kamu, nggak boleh, gitu loh. Kamu membiarkan cintanya kamu, biar dia tumbuh, merekah, indah gitu. Kalau dia bisa-bisa dia, nggak boleh. Ada dia larang dirinya dia. Ada. Gitu ya.
Walaupun tentu dia ndak akan tunjukin secara terang-terangan sama kamu ya. Gitu. Jadi contohnya gini, Beb, kamu inget aku ndak hari ini gitu ya. Aku nih inget kamu terus nih gitu loh. Sepanjang pagi aku kok kayaknya kangen banget sama kamu ya seharian ini gitu ya. Mulai dari sepanjang pagi sampai malam ini gitu. Kamu inget aku nggak? Padahal dia ada memang ingat kamu, tapi ingat ya sebentar dia kayak mengusir pergi ingatannya dia itu. Tapi dia bisa bilang sama kamu, aku ingat kamu juga, aku juga kangen gitu. Padahal dia berusaha untuk mengelak ya, lari dari rasa rindunya dia ke kamu, tapi dia nggak mau ngomong jujur sama kamu ya. Dia juga kan harus filter gitu loh. Tadi kan mau menjaga kekondusifan, coba kok dia bilang, iya aku nggak ingat kamu gitu. Ya kamu juga nanti kecil hati gitu ya, sakit hati gitu. Nah di sana, kalau kamu mau keluarin duitnya kamu, aku traktir dia, gitu ya. Padahal duitnya kamu itu tuh di dalam dompet ada nih 3 juta misalnya ya. Aku traktir dia, makan di resto yang sedap gitu ya. Yang dimana satu porsinya itu tuh katakanlah misalnya 1 juta gitu ya. Jadi makan berdua 2 juta gitu. Rela kamu 2 juta melayang hanya menyisakan 1 juta tinggal di dompetnya kamu, nggak apa-apa gitu maunya kamu kan. Nah tapi kalau si dia bisa itu tuh yang kayak gua nggak mau traktir gitu loh, nggak mau dia gitu ya. Di sana menawarkan sama kamu, kita apa itu istilahnya tuh, split bill ya. Nawarin kamu split bill aja pun dia kayak nggak mau gitu, biarin aja lah Leo yang bayar gitu dianya. Di sana ya. Atau dia yang kayak aku kangen sama Leo gitu. Tapi kemudian dia sebentar pengen ngechatting kamu kan, tapi terus dia nggak usah aku yang chatting duluan, biar aja Leo yang duluan chatting aku gitu. Di sana ya. Jadi kayaknya dia mau menghemat dulu atau mau pelit-pelit dulu lah sama kamu. Di sana nggak boleh dia investasi banyak-banyak dulu untuk di saat ini katanya. Sebab bisa-bisa memang anggapannya dia bahwa kalaupun dia banyak berinvestasi, bisa-bisa ini tuh kayak dia anggap nggak akan membawa petikan buah yang manis dengan kamu gitu loh ya. Misalnya gini lah, kamu kan udah berumah tangga ya kayak gimana pun kamu pasti balik sama lakinya kamu, sama bininya kamu. Terus kalau dia ngasih terus dalam hubungan kalian lah ya kan nanti zong dong dia gigit jari itu loh, gigit jari dong kamu nanti balik bermesraan sementara dia kamu tinggalkan. Lu ngapain investasi banyak-banyak gitu. Dan untuk beberapa bisa aja kayak nganggep bahwa ya dia sudah cukup banyak memberi ya dalam hubungan ini, walaupun tidak nampak secara material ya, secara dunia nyata maksudnya ya, dunia material. Tapi bisa dia kayak yang investasinya adalah membiarkan cintanya dia lebih besar. Dia anggap membiarkan dirinya dia mencintai kamu lebih besar daripada kamu mencintai dirinya. Gitu loh. Jadi kayak yang capek sendiri bisa ya. Setelah dia membiarkan diri dia mencintai kamu lebih besar, dia rasa kok jadi capek sendiri aku ya. Kok bisa-bisanya aku jatuh cinta sebegini gila-gilaannya ke bini orang misalnya, ke pacar orang gitu. Itulah yang dia kayak menurunin kadarnya dia. Mau nggak mau, untuk keselamatannya dia ya, tanda petik, dia rasa dia harus menurunkan kadar kualitas dirinya dia terhadap kamu. Gitu loh. Dia bisa aja kayak ngasih banyak gitu. Tapi dia anggap rentang 7 hingga 14, nggak usah lah kasih banyak-banyak. Ditakar aja lah. Dan takarannya itu tuh diambil dari cenderung ke sedikit. Gitu ya. Poin sedikit. Jadi gini, kalau dia punya uang 1.000, dia bisa aja kasih sama kamu setidaknya 500. Ya, setidaknya. Tapi kemudian dia
nawar ini, jangan 500 kasih 100 aja gitu ya untuk analoginya di sana. Jadi dia harus mau nggak mau ngebatasin dirinya dia untuk kamu gitu, setidaknya sampai tanggal 14. Oke, biar aja kamu aja dulu gitu loh, kamu aja dulu yang sibuk ngasih perhatian, kamu aja dulu sibuk yang begini yang begitu gitu loh. Inisiatifnya kamu aja lah yang duluan inisiatifnya aja lah dari kamu yang yang diikuti gitu ya. Jadi sebisa mungkin dia agaknya berhati-hati di sini seperti itu. Jadi ini lagi contohnya ya, kalau kamu di depan umum atau bukan depan umum ya, tapi di ruang publik ya, kamu bisa aja kayak usahain curi-curi kesempatan untuk bermesraan dengan dia, untuk ada adegan intimnya kamu dengan dia gitu ya. Nah tapi dia bisa itu tuh agaknya mau ngelak-ngelak gitu loh. Nah tapi itu tuh mari lihat tidak menjadi problem bagi kamu ya. Karena untuk sementara ini tuh kamu bisa, tadi kata Mari, hanya menikmati aja, udahlah aku nikmati aja, nggak usah berkomplain-komplain banyak bacot yang gitu-gitu itu ya, nggak usah repot-repot gitu loh. Nah dia masih mau lagi, kalau kamu ajak, beb jalan yuk gitu, nggak bisa beb, ini lakiku ada gitu ya, misal padahal kamu ngajak dia jalan, itu tuh mau bohong juga nih sama bininya kamu gitu ya, mau bohong. Nah di sana mau bohong bikin alasan apa kayak mau mancing sama si Fulan kayak yang gitu itu ya, padahal mancingnya ya mancingan kan gitu ya. Kamu mau membohongi pasangannya kamu demi bisa ketemu sama dia. Kalau si dia masih mau lagi tuh nolak gitu, nggak bisa beb ya, ini lakinya aku ada di rumah gitu ya. Nah tapi ya balik lagi bahwa hal yang demikian tidak mengganggu dirimu, tidak mengganggu gitu ya, karena ya kamu bisa aja kayak puas aja lah dengan bagaimana si dianya kepada kamu. Lagian dia ini kan kayak ngejahatin kamu secara langsung kan nggak ada ya kalau kalian ketemu di ruang private ya dia mesra, dia hangat sama kamu gitu ya, dia nggak ngata-ngatain kamu, dia bisa juga tuh kayaknya tahu diri gitu ya. Misalnya kayak contoh yang tadi Mari angkat, kamu mau traktir dia, nanti dia bisa hitung, oh ini mahal di sini makannya gitu ya. Udah dia bisa tuh nggak usah ke situ aja, ke ini aja lah, ke burjo aja lah kita, gitu ya. Dan hal-hal yang demikian itu tuh bisa bikin kamu justru makin jatuh cinta kepada dia gitu. Batasan agak-agaknya ya, dia mau ngebatasin dirinya dia, tapi justru bisa ya dengan caranya dia yang demikian bikin kamu jadi merasa tertantang, bikin merasa seru gitu loh ya, ada gimmick-gimmicknya jadinya. Nah di sana ya, jadi tidak ada kata lain sebenarnya si dianya itu tuh juga beneran menikmati dengan kamu gitu loh, walaupun dia masih mau nggak boleh nikmat banget, nggak boleh ngerasain sampai sebegitu indahnya gitu ya. Nah di sana secara garis besarnya ya bagus ya hubungan kalian gitu, baik-baik saja gitu ya. Bahkan hal-hal yang kemudian terjadi rentang 7 hingga 14 bisa aja semakin bikin kamu bertambah rasa senengnya, rasa sukanya, rasa cintanya, rasa inginnya bersama dengan si dia seperti itu. Oke, baik. Nah, jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Taurus, kemudian Cancer, ada energi dari Pisces, ada energi Aries, kemudian ada energi dari Libra, ada Virgo, Sagittarius, Leo hadir untuk menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.